tersebut ada 10 pesan, yaitu berikut ini. Nah, fadhal akhi Farhan. Baik, sebelum kita masuk pada satu persatu dari 10 wasiat Allah Jalla wa Ala dalam ayat ini untuk yang Allah Jalla wa Ala perintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikannya kepada kaum musyrikin, kita telah mengetahui makna ayat secara global. Bahwa makna ayat di dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan 10 wasiat besar Allah Jalla wa'ala ini kepada kaum musyrikin secara khusus di masa itu, dan juga mencakup kepada kaum mukminin sebagai peringatan agar mereka tidak terjerumus ke dalamnya, ya. Nah, dan kalau ada yang berkata kalau demikian berarti ayat ini tidak berlaku untuk kaum mukminin, maka telah kita jawab dengan beberapa jawaban di atas tadi. Barakallahu fikum. Fadhal akhi. Qala hafizahullah, awalan وصاكم ألا تشركوا به شيئا وهذا نهي عن الشرك عموما فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. ثانيا ووصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. Wasiat yang pertama dalam ayat ini adalah wasakum alla tusyriku bihi syai'a. Allah berpesan agar kalian tidak melakukan dosa syirik kepada Allah dengan apapun. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Baik dalam perkara al-rububiyah, al-uluhiyah, ataukah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Wa hadza nahyun 'anil syirki 'umuman. Ini merupakan larangan dari perbuatan syirik secara umum. Maksud umuman yakni mencakup seluruh musyrik. Fayashmalu kulla musyrikin bihi min anwa'il ma'budati min dunillah. Mencakup seluruh orang yang berbuat syirik dari berbagai macam yang ia ibadahi, yang ia sembah selain Allah Jalla wa Ala. Wa kulla musyrikin fihi min anwa'i al-ibadah. Dan mencakup seluruh musyrik yang telah memalingkan memalingkan ibadah dengan berbagai macam bentuknya. Ya, yang pertama mencakup seluruh musyrik dari sisi penyembahan mereka, baik yang disembah itu para nabi, para rasul, para orang saleh, para wali, benda mati. Ayat ini mencakup mereka. Dan juga ayat ini mencakup seluruh bentuk kesyirikan yang dilakukan dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa Ala. Baik yang ia palingkan tersebut adalah ibadah salat, ibadah haji, ibadah umrah, ibadah menyembelih itu selain Allah, ibadah nazar, ibadah-ibadah lainnya yang Allah Jalla wa Ala cintai dan Allah anjurkan. Nah, mencakup seluruh bentuk syirik dan seluruh bentuk sesembahan yang disembah selain Allah Jalla wa Ala. Nah, dzalik musakum bihi alla tusyriku bihi syai'an. Pesan yang kedua dalam ayat ini adalah wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana bi barrihima wa hifdhihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillahi wa tarki tarafu'i 'alaihima. Dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala berpesan agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan melakukan kebajikan, menjaga dan taat kepada mereka fi ghairi ma'siyatillah, selama tidak menjerumuskan kita ke dalam maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Wa tarki at-tarafu' 'alaihima, dan agar kita meninggalkan sikap sifat tinggi terhadap mereka berdua. Nah, ini pesan dari Allah Jalla wa Ala agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita setelah Allah Jalla wa Ala berpesan agar kita mentauhidkan dirinya dan tidak melakukan dosa syirik kepadanya. Ini menerangkan kepada kita besarnya dan tingginya kedudukan kedua orang tua. Nah, di mana Allah Jalla wa Ala menyebutkan hak mereka berdua setelah hak dirinya. Di dalam ayat ini ada 10 wasiat yang Allah pesan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya kepada ummatul dakwah maupun ummatul ijabah. Pesan yang pertama Allah sebutkan adalah terkait hak dirinya. Setelah itu adalah hak kedua orang tua. Maka ini menerangkan kepada kita besar dan tingginya hak kedua orang tua, di mana hak mereka Allah Jalla wa Ala sebutkan langsung setelah hak dirinya. Namun karena kita bukan sedang di pembahasan kitab birrul walidain, maka Syekh tidak
menjelaskannya panjang lebar ya. Karena itu sudah ada pembahasan atau tulisan-tulisan khusus terkait itu masuk ke dalam babul akhlak, dan di antara risalah yang amat bagus untuk dibaca dan saya ingatkan diri saya sendiri dan antum semua adalah kitab Al-Imam Ibnul Jauzi, judulnya Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam apakah sudah ada bahasa Indonesianya, karena di dalam kitab tersebut ada hal yang berbeda dengan kitab yang lain. Adapun dari sisi dalil untuk yang menganjurkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dari sisi ayat dan hadis, saya kira hampir semua kitab sama dalam hal itu. Tapi dalam kitab Ibnul Jauzi ini beliau menyebutkan beberapa ucapan dan sikap para ulama salaf terhadap kedua orang tua mereka yang amat menyentuh hati, ya, yang amat menyentuh dan menggugah hati kita. Nah, maka kitab tersebut amat bagus untuk dibaca dan dibacakan kepada kaum muslimin secara umum, kepada anak-anak kaum muslimin secara khusus, agar mereka memahami bagaimana baktinya mereka ulama salaf terhadap kedua orang tua mereka. Baik, wasiat yang ketiga dalam ayat ini adalah 6. ثالثا ووصاكم ألا تقتلوا أولادكم من إملاق أي لا تئدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر فإني رازقكم ورازقهم فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون أنفسكم. رابعا. Baik, pesan yang ketiga adalah Allah Jalla wa Ala berpesan agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian. Min imlaq. Min imlaq karena kemiskinan. Kalau kita perhatikan larangan membunuh anak di dalam Al-Quranul Karim yang Allah utarakan kepada kaum musyrikin itu datang dengan dua bentuk ya. Yang pertama min imlaq, karena kemiskinan. Di sebagian ayat yang lain Allah katakan khasyatal infaq, khawatir miskin. Apa bedanya? Bedanya ada dari dua sisi. Yang pertama, kalau min imlaq karena kemiskinan yang telah terjadi. Kalau khasyatal infaq karena kemiskinan yang dikhawatirkan akan terjadi. Oleh karenanya pada larangan yang menggunakan min imlaq karena kemiskinan, Allah sebutkan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan mereka, karena sudah terjadi. Tetapi pada ayat khasyatal infaq, jangan membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin, Allah katakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Allah dahulukan mereka kemudian baru kalian. Tetapi pada ayat min imlaq karena kemiskinan, Allah sebutkan kalian dulu, baru Allah sebutkan mereka. Karena min imlaq, kemiskinannya telah terjadi. Khasyatal imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum, karena sebuah kemiskinan yang dikhawatirkan akan terjadi. Dari itu menerangkan kepada kita bahwa kaum musyrikin membunuh anak mereka itu dikarenakan kemiskinan yang sedang terjadi atau dikarenakan kemiskinan yang mereka khawatirkan akan terjadi. Nah, barakallahu fikum. La ta'idu banatikum, yaitu janganlah kalian menanam anak-anak kalian hidup-hidup. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir miskin. Karena aku yang akan memberi rezeki kepada kalian dan mereka. Bukan kalian yang memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan terhadap diri kalian sendiri juga bukan kalian yang memberikan rezeki. Baik, dari pesan Allah Jalla wa Ala yang ketiga ini kita dapat memetik beberapa pelajaran. Yang pertama, terkait akidah yang lurus. Bahwa akidah yang rusak akan menjerumuskan seseorang ke dalam berbagai tindakan yang keji. Seperti tindakan membunuh anak, bahkan menanamnya hidup-hidup yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Apa sebabnya? Jangan dipahami karena miskin semata. Tidak, sebabnya adalah mereka kaum musyrikin tidak memiliki tauhid. Bukan semata-mata karena miskin. Benar, sebab mereka membunuh miskin. Tetapi yang memberikan bisikan kepada mereka untuk membunuh anak mereka karena miskin, itu karena akidah yang rusak. Hal itu Allah terangkan di dalam surat Al-An'am ayat 137. Allah katakan wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum walau syaa Allah ma fa'alu. Allah katakan sungguh
syurakanya kaum musyrikin. Syuraka di sini para ulama tafsir ada menerjemahkannya syaitan, ada pula yang menerjemahkannya juru kunci berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Telah memberikan bisikan mengindah-indahkan kepada kebanyakan kaum musyrikin untuk membunuh anak-anak mereka. Liyurduhum, akibatnya lam sini lam ta'qib. Akibatnya mereka jatuh ke dalam kebinasaan. Waliyalbisu alaihim dinahum, dan untuk menyesatkan mereka dalam agama mereka, dikaburkan agama mereka. Sebabnya berarti apa? Sebabnya adalah akidah yang rusak. Karena sikap tersebut, tindakan mereka yang keji tersebut, yaitu membunuh anak mereka bahkan dengan cara yang cukup mengerikan, yaitu menanam anak mereka hidup-hidup. Sebabnya adalah tazyin, seruan yang telah diindah-indahkan oleh syaitan atau juru kunci kesyirikan mereka. Karena orang yang memiliki akidah yang lurus, orang yang memiliki tauhid yang benar, tidak akan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Bahkan jangankan di masa kaum musyrikin, ya, di masa kita sekarang ini, betapa banyak orang-orang yang mengucapkan dua syahadat, mengaku iman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku melakukan 5 rukun Islam, dan mengaku beriman kepada 6 rukun iman secara umum. Tetapi mereka melakukan sebuah tindakan atau sebagian tindakan, sebagian perbuatan yang membuat orang lain menilai mereka seakan-akan mereka sedang tidak waras, seakan-akan mereka tidak lagi sehat. Sudah gila. Sebagai contoh, sebagian orang di sebagian tempat rebutan kotoran sapi. Tujuannya apa? Bukan untuk tanaman mereka. Kalau itu mungkin lain dikit, untuk menyuburkan tanah bunga, ya. Ini enggak, untuk melahap berkahnya kotoran sapi. Dan itu bukan di India, di Indonesia. Yang melakukannya orang-orang yang mengaku muslim. Syuf, perbuatan yang jorok dan menjijikkan dan mencengangkan orang-orang yang memiliki akal sehat. Dilakukan kenapa? Karena tidak ada tauhid. Karena tidak ada akidah yang lurus. Ludah orang yang dikatakan wali diperebutkan. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Karena tidak ada akidah yang lurus. Sebagian mereka ada yang melakukan perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam demi untuk menghadiri suatu acara istighatsah di sebuah kuburan yang diagungkan. Dia telah melelahkan dirinya dengan melakukan perjalanan jalan kaki, sementara dia mampu melakukannya dengan perjalanan yang lebih mudah. Ya, sebabnya apa? Tauhid, akidah. Kalau dia memiliki akidah yang lurus, dia akan mungkin melakukan hal yang seperti itu. Bahkan ada sebagian orang membunuh anak dan istrinya ketika ditanya kenapa, dia mimpi. Dalam mimpi tersebut dia mendapatkan wahyu untuk membunuh anak dan istrinya. Apakah kalau dia memiliki akidah yang lurus, sudah mengenal tauhid, akan melakukan tindakan yang keji tersebut? Demi Allah tidak. Akidah tauhid, tauhid yang benar, akidah yang lurus akan menyelamatkan seorang dari tindakan-tindakan yang keji, yang jahat, dan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Ya. Karena di akhir ayat ini Allah katakan la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Maka jangan pernah menilai ada akal sehat pada orang yang tidak punya tauhid. Ya. Manusia yang paling sehat akalnya adalah ahli tauhid. Dan manusia yang paling rusak akalnya adalah orang yang tidak memiliki tauhid. Maka aneh kalau ada kaum muslimin yang lebay, ya, apalagi yang dinisbatkan kepada sunnah, menokohkan seseorang yang dia tidak mentauhidkan Allah dan digelar dengan sebagai tokoh pembaharuan terkait akal sehat. Ente yang enggak sehat lagi akalnya. Musyrik dikatakan sebagai tokoh akal sehat. Allah katakan dalam ayat ini la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal.
Setelah Allah katakan jangan berbuat syirik. Karena syirik itu bertentangan dengan akal sehat. Maka orang yang melakukan dosa syirik tidak ada akal sehat pada dirinya. Itu secara akidah kita. Oleh karenanya orang yang memiliki akidah yang lurus, tauhid yang kuat, memiliki sudut pandang yang amat berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki tauhid dan akidah yang lurus. Tetapi karena mindset manusia sudah berubah dan Islam memang dijelek-jelekin dari luar dan dari dalam, kaum muslimin ya digambarkan adalah Islam adalah agama yang tidak logis, agama yang kurang berakal, yang kurang sesuai dengan dunia yang sudah modern ini. Tapi agama-agama selain Islam yang menyembah sapi ya, yang memperebutkan kotoran sapi di luar Islam tidak pernah disorot oleh dunia. Dan tidak pernah dikatakan oleh dunia bahwa agama tersebut agama yang enggak logis, agama yang sudah tidak layak lagi dipakai. Itu jelas-jelas bukan agama Islam. Di luar Islam memperebutkan kotoran sapi, menyembah sapi, takut kepada sapi. Itu agama mana? Agama Islam atau di luar Islam? Di luar Islam. Tapi kenapa tidak pernah digambarkan bahwa agama tersebut agama yang tidak logis? Selalu Islam yang dijelek-jelekin. Nah, demikian pula dakwah sunnah. Yeah. Sikap manusia terhadap dakwah sunnah dari firaq ad-dhallah, dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari aqidatus salaf, itu sama seperti sikap manusia yang di luar Islam terhadap agama Islam. Nah, kemudian pelajaran lain yang dapat kita petik dari wasiat Allah Jalla wa'ala yang ketiga tersebut, bahwa agar seorang muslim memperkuatkan imannya kepada takdir Allah Jalla wa'ala terkait rezeki dirinya dan anak keturunannya. Karena kaum musyrikin, mereka membunuh anak-anak mereka, bahkan hidup-hidup, itu dikarenakan khawatir miskin dan karena kemiskinan yang telah terjadi. Maka sungguh tidak layak sikap ini atau benih ini masih ada pada seorang mukmin. Walaupun memang dia tidak melakukan sesuatu yang 100% sama dengan kaum musyrikin ya, tetapi sebagian sisinya menyamai perbuatan kaum musyrikin yang keji ini. Apa itu? Ya, melakukan KB karena khawatir miskin, khawatir nggak sanggup memberikan rezeki. Ya. Memang dia tidak dikatakan membunuh karena tidak ada nyawa yang dia bunuh. Tetapi dari sebagian sisi dia telah terjerumus ke dalam kriteria kaum musyrikin, yaitu melakukan suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena khawatir miskin. Ya. Sementara tujuan utama pernikahan itu adalah diantaranya adalah memperbanyak anak keturunan agar jumlah kaum muslimin semakin hari semakin banyak. Dan itu sebenarnya adalah program orang-orang kafir. Agar kaum muslimin tidak memperbanyak anak keturunan mereka, sehingga jumlah mereka tidak akan semakin banyak atau lebih banyak daripada orang-orang kafir. Tapi coba kalau kaum muslimin setiap satu satu rumah tangga memiliki 20 orang anak, ada 1000 kakak, udah berapa jumlah kaum muslimin? Ya lama-lama di dunia ini akan terpenuhi dengan kaum muslimin. Maka orang-orang kafir tidak ingin hal itu terjadi. Maka diindah-indahkanlah. Wa zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim. Diperindah-indahkan hidup ya 2 anak cukup. Ya. Padahal ya 2 anak lebih cukup, itu yang benar. Ya. Barakallahu fikum. Di antaranya juga adalah menggugurkan bayi. Baik sebelum bernyawa ataukah setelah bernyawa. Mulai bernyawa tatkala dia telah berumur 4 bulan ke atas, sebagaimana dalam hadis Nabi. Sebelum tidak bernyawa sebelum berumur 4 bulan. Ini kedua-duanya haram. Namun kalau dia membunuhnya setelah bernyawa itu lebih haram. Sisi beda lainnya adalah kalau sebelum ditiupkan ruh kepadanya masih di bawah 4 bulan, apabila divonis oleh pihak medis ini harus digugurkan demi menyelamatkan nyawa ibunya, maka ini boleh dilakukan. Adapun jika ruh telah ditiupkan, bayi tersebut sudah berumur 4 bulan, kemudian dikatakan kalau tidak digugurkan akan menyebabkan mati ibunya, kata Syekh Utsaimin, tidak boleh dilakukan. Karena nyawa salah satu di antara mereka tidaklah lebih berhak
untuk diselamatkan daripada yang lainnya. Yang kedua, itu sesuatu yang tidak pasti 100%. Banyak kejadian setelah digugurkan orang tuanya juga mati. Atau sebaliknya, tidak digugurkan tapi kedua-duanya masih hidup. Yang ketiga, andai kata salah satunya mati, maka mati karena bukan karena mereka. Sementara jika salah satunya dimatikan oleh manusia, maka salah satu dari nyawa tersebut, yaitu si bayi, mati dikarenakan perbuatan manusia, dan mereka akan mempertanggungjawabkan dosanya di hari kiamat. Nah, baik, berikutnya wasiat Allah Jalla wa Ala yang keempat. Sebelumnya ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa min imlaq dalam ayat ini, kata min di sini adalah min bermakna as-sababiyah wa ta'lil, sebab dan alasan. Maka arti min imlaq adalah karena atau sebab miskin. Kalau ada yang berkata bahwa dalam ayat ini Allah Jalla wa Ala menerangkan sebab kaum musyrikin membunuh anak-anak mereka adalah karena kemiskinan atau karena khawatir akan terjadi kemiskinan, maka Allah pun melarangnya. Berarti kalau demikian boleh dong kita membunuh apabila bukan karena miskin. Ini terlalu kebangetan pendalilannya. Karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, taqyidun nahi an qatlil auladi bi khasyatil faqr binaan ala ghalibi waqi'il musyrikin ghaliban fala mafhuma lah. Karena sebutan karena miskin atau khawatir miskin pada pembunuhan kaum musyrikin terhadap anak-anak mereka, itu adalah penyebutan karena itulah yang menjadi sebab mayoritas mereka membunuh. Keumuman sebab mereka membunuh anak-anak mereka adalah karena kemiskinan atau khawatir miskin. Karena sebab itu, maka tidak ada pemahaman sebaliknya. Bukan berarti kalau tidak khawatir miskin tidak mengapa membunuhnya. Jadi seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Bukan berarti kalau ribanya tidak berlipat ganda boleh dimakan, karena itu mimbab at-taghlib saja. Nah, la mafhuma mukhalafah. Ya, tidak dipahami kalau tidak demikian berarti boleh. Nah, barakallahu fi. Tapi karena keumuman riba itu dilakukan berlipat ganda, maka Allah menyebutkan sifat tersebut karena dominan perbuatan riba berlipat ganda. Demikian juga dalam ayat ini. Baik, karena sudah 30 menit perjalanan pelajaran kita, saya kira cukup sampai di sini. Saya persilahkan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, barakallahu fikum. Tafadhalu teman-teman yang di Zoom jika ingin menyampaikan.